Biasanya pada kolik, bayi itu akan menangis dalam periode yang sangat lama sehingga menyebabkan kepanikan dari orang tua. Ingat, jangan ikut panik, karena bila panik, itu akan menambah gejala koliknya. Hai sahabat Siloam, perkenalkan, saya Dr. Himawan Aulia Rahman. Saya adalah dokter spesialis anak, subspesialis gastroenterologi hepatologi, atau disebut juga dokter subspesialis pencernaan anak yang berpraktek di Siloam Hospitals Kebonjeruk. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kolik pada bayi ya. Bayi yang menangis itu adalah sesuatu yang wajar. Ya, bayi menangis bisa disebabkan karena berbagai hal. Yang pertama misalnya karena kelaparan. Yang kedua karena rasa tidak nyaman dari pakaiannya, mungkin basah, atau dari popoknya yang mungkin sudah penuh. Tapi kalau kita sudah membuat bayi tersebut merasa nyaman, namun bayi tersebut masih nangis secara berlebihan, maka mungkin kita menghadapi kondisi yang dinamakan kolik. Apakah semua bayi yang sering menangis dapat dipastikan terkena kolik? Bagaimana cara membedakannya? Nah, kolik itu adalah suatu kondisi di mana bayi akan menangis secara berlebihan tanpa diketahui penyebabnya. Biasanya pada kolik, bayi itu akan menangis dalam periode yang sangat lama dan sulit untuk ditenangkan, sehingga menyebabkan kepanikan dari orang tua. Nah, bedanya dengan menangis yang biasa, pada saat bayi yang menangis biasa itu disusuin misalnya, atau kemudian diganti popoknya, bayi tersebut akan langsung tenang. Pada bayi kolik, itu tidak terjadi. Oleh karena itu, kita juga harus bisa mengenali gejala kolik dan juga bisa untuk mengatasinya di rumah. Kira-kira bayi usia berapa yang rentan terkena kolik? Lalu penyebabnya apa ya, Dok? Nah, kolik itu bisa terjadi pada bayi yang berusia kurang dari 5 bulan. Biasanya, kejadian kolik akan banyak di usia 2-3 bulan. Nah, penyebabnya apa? Ada berbagai macam dugaan. Yang pertama, mungkin karena saluran cernanya yang masih belum matang, masih dalam perkembangan. Nah, yang kedua, kemungkinan juga penyebabnya adalah karena adanya intoleransi terhadap susu. Nah, yang ketiga juga mungkin adalah bayi tersebut memiliki gas atau udara yang sangat banyak di dalam perutnya sehingga terasa penuh dan kemudian menyebabkan kejadian kolik. Kalau ibunya itu ikut panik juga, maka bayi tersebut biasanya juga akan sangat sulit untuk ditenangkan nangisnya. Dok, bayi saya sudah berusia 4 bulan, akan tetapi masih sering menangis dari sore hingga pagi. Nah, pada kondisi ini masih mungkin itu adalah suatu kolik. Karena kolik masih bisa terjadi sampai usia 5 bulan. Kita tentu harus mencari penyebabnya. Apakah bayi tersebut sudah nyaman, sudah kenyang? Kalau itu belum dilakukan, maka kita harus memastikan bahwa bayi kita tersebut itu kenyang dan juga nyaman. Tapi, bila kolik ini terjadi pada bayi yang usia lebih tua, misalnya usia 5 bulan atau lebih, maka tentu itu kita harus menjadi perhatian kita dan kita harus berkonsultasi ke dokter. Apabila bayi dicurigai mengalami kolik, walaupun pada usia kurang dari 5 bulan, mungkin juga perlu membawa ke dokter untuk mencari tahu apakah bayi kita tersebut mengalami kolik atau tidak. Dok, kira-kira apa sudah ada cara agar menyembuhkan kolik pada bayi? Ada 5 cara yang sederhana kita bisa mencoba untuk meredakan gejala kolik tersebut. Bisa dikenal sebagai singkatan 5S. 5S itu adalah swaddling atau membedong. Jadi kita bisa mencoba membedong bayi kita tersebut supaya lebih nyaman. Yang kedua adalah swinging atau menggendong dengan cara diayun. Karena dengan digendong dengan cara diayun, itu bisa menenangkan bayi juga. Yang ketiga adalah shushing. Shushing itu seperti membuat suara seperti supaya bayi menjadi lebih tenang. Yang keempat adalah side or stomach position, yaitu membuat bayi kita ini berbaring dengan sisinya ini lebih ke perut sebagai tumpuannya, sehingga bayi tersebut merasa seperti didekap, sehingga menjadi lebih tenang. Dan yang terakhir adalah sucking, yaitu memberikan pacifier atau empeng untuk menenangkan bayi. Nah, cara 5S ini bisa dicoba oleh sahabat Siloam sekalian di rumah apabila dicurigai mengalami kolik. Dok, apakah kolik pada bayi ini bisa membahayakan nyawa bayi saya? Nah, kolik atau menangis berlebihan itu sebenarnya tidak bahaya. Tetapi juga ada tanda-tanda bahaya bahwa menangis tersebut bukan kejadian yang kolik, namun merupakan sesuatu yang perlu kita waspadai. Misalnya, bayi tersebut mengalami demam, itu bukan kolik.
Yang kedua, bayi tersebut mengalami diare. Itu juga bukan kolik juga. Yang ketiga, kalau bayi tersebut kelihatan lebih lemas dibanding biasanya, maka itu juga bukan kolik. Pada kondisi tersebut, perlu memeriksakan bayinya ke dokter. Apakah ada tips agar kita bisa mencegah kolik pada bayi? Nah, bagaimana supaya bayi kita tidak kolik? Yang pertama, kalau bisa tetap mempertahankan atau menyusui ASI secara langsung kepada bayinya. Yang kedua, usahakan adanya bonding atau tetap dekat dengan bayi kita, terutama untuk para ibu-ibu. Karena apa? Karena dengan dekat dengan ibunya, itu akan bisa menenangkan si bayi. Nah, apabila bayi itu mengalami kolik, ingat, jangan ikut panik. Karena bila panik, itu akan menambah gejala koliknya. Tetap menyadari bahwa kolik itu tidak bahaya, maka biasanya bayi tersebut akan menjadi mudah ditenangkan. Dok, kapan saya harus mulai ke rumah sakit untuk mendiagnosa bayi saya? Nah, kalau merasa ragu bahwa bayi tersebut mengalami kolik, ya, atau mengalami kejadian kolik yang pertama kali, mungkin itu perlu dibawa ke dokter anak untuk diperiksakan, atau memastikan bahwa kondisi bayi tersebut baik-baik saja. Kemudian juga kalau misalnya bayi tersebut itu sangat sulit sekali ditenangkan, walaupun sudah dilakukan langkah awal di rumah, maka mungkin kita perlu berkonsultasi ke dokter supaya meyakinkan dan juga diberitahu caranya supaya kolik itu menjadi lebih mudah diatasi. Apakah kesehatan ibu saat mengandung itu bisa mempengaruhi bayi tersebut terkena kolik? Oh iya, tentu saja. Sudah ada banyak penelitian mengenai paparan orang tua terhadap kejadian kolik. Salah satu contohnya adalah misalnya kebiasaan merokok pada ibu. Bisa meningkatkan risiko terjadinya kolik pada bayi. Kemudian juga paparan-paparan, misalnya seperti paparan antibiotik, kemudian adanya stres pada ibu, itu juga bisa meningkatkan risiko kolik. Jadi ingat, untuk ibu-ibu sekalian, tolong jaga kehamilannya dan tolong jaga pola hidupnya selama masih hamil ataupun pada saat sudah menyusui. Karena jangan-jangan itu juga bisa menjadi kontribusi terhadap terjadinya kolik atau menangis berlebihan pada bayi. Bayi dibiarkan saja saat menangis, apakah akan tenang sendiri? Nah, pada menangis yang bukan kolik itu mungkin bisa menjadi salah satu cara. Tapi dengan cara kita untuk membiarkan si bayi, maka itu akan menjadi potensi bahwa nanti bayi tersebut nanti akan menangis lagi. Yang terpenting adalah kita harus mengenali dulu kenapa sih dia menangis. Kita harus memastikan apakah dia sudah kenyang, apakah dia sudah nyaman. Nah, kalau bayi tersebut itu kolik, maka biasanya cara tersebut tidak berhasil. Jadi jangan ragu-ragu untuk memeriksa bayi Anda di rumah sakit terdekatmu ya. Jangan lupa 5S untuk penanganan awal kolik pada bayi. Salam sehat!